Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel Belajar Hukum. Belajar Hukum kali ini mau membahas sesuatu yang cukup basic atau cukup dasar dalam ilmu hukum, yaitu tentang asas-asas hukum dalam menyusun peraturan. Nah, mudah-mudahan dengan sharing ini atau penyampaian materi ini bisa memberikan kalian manfaat, memberikan insight maupun tambahan pengetahuan, ya. Nah, kita masuk langsung ke materi. Nah, ada 4 asas yang di sini akan dibahas. Yang pertama adalah asas lex superior derogat legi inferior, kemudian asas lex specialis derogat legi generalis, asas lex posterior derogat legi priori, dan terakhir adalah asas legalitas atau non retroaktif. Nah, asas-asas ini adalah 4 dari beberapa cukup banyak asas dalam hukum, tetapi 4 dasar inilah yang menurut saya perlu dipahami dengan jelas, sehingga ketika kita melakukan atau membuat suatu aturan atau mungkin menjalankan suatu praktek pembelaan kepada klien, kita tidak salah dalam menyampaikan argumentasi dan pendapat hukum. Nah, yang pertama kita bahas adalah asas lex superior derogat legi inferior. Ini adalah peraturan yang tinggi mengesampingkan peraturan yang rendah. Ya, intinya peraturan yang rendah itu tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Nah, teori ini dikemukakan oleh Hans Kelsen dalam teori Akuo, yaitu membahas tentang jenjang norma hukum, di mana dia berpendapat bahwa norma-norma hukum itu berjenjang-jenjang dan berlapis-lapis dalam suatu hierarki tata susunan. Nah, apabila terjadi pertentangan, maka yang diperhatikan adalah tingkatan dari masing-masing aturan atau norma itu. Katakanlah contoh nih, PP bertentangan dengan undang-undang, maka yang menang adalah undang-undang karena undang-undang lebih tinggi dibanding PP. Atau mungkin PP dengan perpres, ya, atau mungkin perpres dengan permen dan sebagainya, seperti itu. Nah, jadi teori ini sangat penting, ya, karena ini yang dipakai dalam penyusunan suatu aturan atau suatu argumentasi hukum. Nah, di Indonesia pun hal seperti ini sudah diadopsi, ya, dalam undang-undang terkait dengan pembentukan peraturan perundang-undangan. Jadi intinya kalian harus paham, satu adalah hierarki hukum, ya, mana yang paling tinggi, mana yang paling rendah, ya. Kemudian dalam membuat argumen atau membuat suatu peraturan, yang aturan lebih rendah tidak boleh menyimpangi aturan yang lebih tinggi, atau aturan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi. Kalau itu terjadi, maka yang dipakai adalah aturan yang lebih tinggi. Seperti itu, ya. Nah, yang kedua adalah asas lex specialis derogat legi generalis. Nah, ini mungkin sering didengar, ya, yaitu peraturan yang khusus mengesampingkan peraturan yang umum. Artinya kalau ada peraturan yang lebih spesifik mengatur detail, itu mengesampingkan peraturan yang umum. Seperti apa? Nah, contohnya adalah Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dengan KUH Pidana. Nah, KUH Pidana kan tidak mengatur secara detail korupsi itu seperti apa. Nah, di Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi diatur detail tindak pidana korupsi itu seperti apa. Maka ketika ada kejadian perbuatan atau dugaan tindak pidana korupsi, maka yang digunakan adalah Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Seperti itu, ya. Nah, kemudian ada asas lagi namanya asas lex posterior derogat legi priori. Nah, ini apa? Adalah jika ada dua aturan yang setingkat yang mengatur hal yang sama, maka yang dipakai adalah aturan yang paling baru. Contoh, ada dua undang-undang. Satu undang-undang mengatur tentang eh, katakanlah kesehatan. Yang B mengatur juga tentang kesehatan. Jadi sama-sama judulnya kesehatan, tetapi yang B ini lebih baru daripada yang A, maka otomatis yang dipakai adalah yang B. Seperti itu, ya. Nah, kemudian yang terakhir adalah asas legalitas atau non retroaktif. Nah, di sini sebenarnya lebih cocok di hukum pidana. Tetapi tidak apa-apa, ini sebagai tambahan informasi saja. Jadi intinya adalah asas legalitas itu, seseorang itu tidak bisa dihukum
apabila belum ada aturan yang mengaturnya. Artinya gini, katakanlah belum ada aturan yang mengatur tentang, katakanlah, merokok itu tindak pidana, maka orang merokok itu tidak bisa dilakukan pidana. Nah, itu contoh aja ya. Atau katakanlah ketika belum ada aturan mengenai uh, illegal fishing atau memancing dengan menggunakan bom, maka ketika ada orang memancing menggunakan bom tidak bisa dikenakan tindak pidana terkait seperti itulah. Nah, itu contohnya seperti itu ya. Jadi untuk dikenakan suatu tindak pidana atau dihukum, maka harus ada undang-undang yang menyatakan tentang perbuatan itu yang dilarang, perbuatan yang dilakukan itu dilarang. Nah, saya pikir itu sharing kali ini cukup singkat, tidak perlu lama-lama. Nah, mudah-mudahan tadi apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat, memberikan tambahan wawasan atau insight. Katakanlah tadi penjelasan saya ada yang salah atau keliru, saya mohon juga koreksinya atau kritiknya dari kalian semua yang menonton. Ya, terima kasih sudah menonton. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.